Om Swastiastu. Ya, silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Saya harapkan kalian dalam keadaan sehat. Ya, sudah sarapan kan? Sudah. Ya, ingat tetap mematuhi protokol kesehatan walaupun sudah pertemuan tatap muka tapi terbatas. Saya harapkan kalian tetap mematuhi protokol kesehatan, minum vitamin ya, jangan lupa berolahraga ringan di rumah, dan ingat sarapan, makan siang, dan makan malam. Ketua kelas, hari ini ada yang hadir atau ada yang absen? Ada, berapa orang? Dua siswa. Siapa? Ada upacara agama. Oh ya. Ya, semoga minggu depan sudah bisa sekolah seperti biasa ya. Ya, untuk materi hari ini itu agak berbeda dengan materi yang sebelumnya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang bisa jawab? Ya, Suartini? Ya? Teks ceramah. Nah, tentunya kalian masih ingat kan? Teks ceramah itu adalah sebuah teks yang memberikan informasi yang berisi tentang iya, nasihat. Ya, masih bagus, masih segar ingatannya. Terima kasih. Bagus sekali. Ada tugas nggak? Minggu lalu saya ada meminta tugas nggak? Tugasnya apa? Ya? Iya, meminjam buku perpustakaan. Coba tunjukkan bukunya. Buku yang dipinjam. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, kalian pernah membaca buku? Pernah. Buku apa yang dibaca? Buku komik, ada buku masak, ada novel, ada buku cerpen. Oke, buku pelajaran. Nah, materi hari ini berkaitan dengan membaca buku. Nah, kalian sudah membaca. Tadi kalian tuh sudah memberikan jawaban, ada yang membaca komik, ada yang membaca buku tentang memasak, jadi sesuai jurusan ya. Ada yang membaca buku cerpen, novel, dan lain sebagainya itu. Nah, setelah kamu membaca buku itu, manfaat apa yang kamu dapatkan? Ya. Menambah wawasan. Yang lain? Bisa pintar, oke. Nah, setelah kamu membaca buku itu, membaca buku apapun itu, entah membaca surat kabar, membaca tabloid, membaca buku novel, fiksi, dan lain sebagainya itu, saya harapkan itu bisa menambah wawasan kalian, menambah kosakata juga ya, di kehidupan sehari-hari bisa. Nah, sehubungan dengan membaca buku, kita akan belajar tentang buku pengayaan atau non-fiksi. Kemarin saya sudah jelaskan sedikit mengenai materinya, buku pengayaan itu seperti apa, atau buku non-fiksi itu seperti apa, secara daring ya, di grup WA. Nah, untuk tujuannya, nah, ini kompetensi dasar dan IPK. Mata pelajaran kalian tuh bahasa Indonesia, saya harapkan kalian tetap mempersatukan nasionalisme kalian ya, karena kalian adalah generasi muda sebagai pembangun bangsa. Nah, mata pelajaran kita bahasa Indonesia kelas 11 semester ganjil. Alokasinya 2 kali 45 menit. Nah, kompetensi dasarnya itu ada 2. Yang satu, mendeskripsikan butir-butir penting dari satu buku pengayaan yang sudah dipinjam ya di perpustakaan ya. Yang selanjutnya, menyajikan butir-butir penting dari satu buku pengayaan berkaitan dengan bidang pekerjaan.
Tapi yang kita pelajari ini hari ini adalah dua indikator yang di bawahnya, 372 dan 471. Jadi kalian menganalisis butir-butir penting dari buku pengayaan yang sudah kalian baca di rumah ya. Karena kan minggu lalu, jadi kan sudah dibaca di rumah. Dan yang selanjutnya adalah menyajikannya dalam bentuk laporan. Butir-butir pentingnya itu dalam bentuk laporan. Nah, bentuk laporannya seperti apa? Nah, nanti ada penjelasannya. Nah, saya menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah yang akan dilakukan. Jadi sebentar saya akan stimulasi kalian mengenai contoh analisis butir-butir pentingnya. Setelah kalian, jadi menganalisis buku yang sudah saya baca tuh seperti ini. Oh, jadi Bu Guru tuh menstimulasi saya seperti itu ya. Nah, nanti biar ada bayangan di benak kalian. Oke? Nah, tujuannya kalian bisa menganalisis butir-butir penting dan menyajikan butir-butir penting. Nanti ada kegiatan diskusi ya. Jadi bukunya yang sudah kalian baca nanti saya bagikan LKPD-nya. Nanti kerjakan tugas sesuai dengan waktu yang saya tentukan. Nanti kalian diskusi dengan kelompok dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Sudah? Itu untuk tujuan dan kompetensi dasar serta IPK. Nah, ini adalah hasil analisis buku. Bisa dibaca di belakang ya? Suartini? Bisa, oke. Identitas buku. 1, judul. Nah, dalam butir-butir penting buku pengayaan atau buku non fiksi, itu sudah kalian baca di rumah. Itu ada identitas buku, ada manfaat buku, ada format buku, ada penyajian isi buku, bahasa, dan kelebihan bukunya. Kelebihan isi buku tentunya ya. Setelah kalian membaca buku itu, apa kelebihan yang bisa kalian dapat dari buku tersebut? Identitas buku itu ada judul, ISBN, nomor ISBN-nya, penulis, penerbit, tahun terbitnya kapan, dan halamannya berapa. Misalnya nih buku produktif buku bahasa Indonesia. Ini judulnya, kan bagian cover nih kan. Ini judulnya, maaf pakai tangan kiri. Biasanya di bagian bawah sini itu ada penerbitnya siapa, PT-nya siapa. Nah, ini nama yang penulisnya. Nah, untuk data-datanya, nomor ISBN dan lain sebagainya, tahun, itu bisa dilihat di kolom sini. Sebelum kata pengantar atau prakarta biasanya. Tuh. Ini cover bukunya bagus apa tidak? Bagus? Menarik hati kah kalian untuk membaca? Nah, biasanya pembaca seperti kalian itu kan suka membaca komik. Yang dilihat itu awalnya pasti cover. Sama seperti melihat, nah sebagian besar anak muda-muda di sini, kalian pasti suka dengan idol Korea. Yang dilihat yang pertama itu visualnya, visual dulu. Awalnya ya kan, wajahnya dulu, oh ganteng atau cantik, putih atau poleng, nah seperti itu kan. Jadi wajah awalnya saja dulu dilihat. Nah kalau menarik hati, wah dari tampilannya sudah bagus. Misalnya nih komik, sudah bagus. Coba saya lihat buka. Nah dibaca sampai habis, oh ceritanya juga bagus. Seperti itu. Atau mungkin ada novel yang tebal, tampilan awalnya covernya kurang menarik hati, tapi isinya bagus. Itu ada. Atau tampilan awalnya itu menarik hati, tapi ceritanya kurang bagus, itu ada. Ya. Sampai di sana ada pertanyaan? Oke, belum. Nah, manfaat isi buku. Nah, untuk judul buku yang saya tampilkan, itu judul bukunya 4 Hari Mahir Menulis Artikel, Cerpen, Novel, dan Skripsi.
Nomor ISBN-nya sudah bisa dilihat, penulisnya Agustina Subahman, penerbitnya Syura Media Utama, tahun terbit bulan Februari 2014, dan halamannya 102 halaman. Manfaat isi bukunya, nah di sana ada manfaat. Setelah dibaca, oh manfaatnya memotivasi pembaca. Pembaca itu siapa? Kita. Memotivasi membaca untuk mendalami informasi agar cepat menulis sebuah artikel, cepat menulis sebuah skripsi. Bagi untuk pemula ya, penulis pemula. Dan format buku, nah di sini format buku. Sebentar kalian menganalisis buku yang kalian pinjam, dilihat dari format bukunya dulu. Covernya bagus apa tidak, kertasnya tipis atau tebal, atau mudah robek, dan lain sebagainya. Tulisannya rapi atau berantakan, dan lain sebagainya. Penyajian isi buku, apakah tersistematis atau terstrukturkah? Nah, dari buku 4 mahir menulis artikel, cerpen, novel, skripsi, itu penyajian isi buku dibahas secara sistematis dan terstruktur. Jadi dari awal, dari A sampai Z. Oke. Jadi bagian pertama dijelaskan dulu tentang apa, dan bagian kedua, bagian ketiga, nak jangan mengantuk. Ya. Tahap terakhirnya itu dijelaskan tentang apa dan lain sebagainya. Dan juga trik-trik dalam menulis cerpen. Diulas secara renyah. Renyah bukan berarti jajan ya. Tapi agar kamu itu mudah, setelah kamu baca buku, oh jadi teknik menulis ini seperti ini. Jadi begitu kamu membaca buku, oh langsung menulis. Penyajian isi buku. Tidak dilihat. Penyajian isi bukunya, oh sudah ya. Lalu bahasanya kamu mudah mengerti apa bagaimana? Atau mungkin ada beberapa istilah bahasa Inggris. Setelah kamu baca buku yang kamu pinjam di perpustakaan itu, pasti ada istilah-istilahnya. Entah istilah biologis, entah istilah bahasa Inggris yang tidak ada di glosarium. Nah, glosarium itu kumpulan kata-kata sulit. Nah, ini ada di belakang biasanya, di glosarium itu ada kumpulan kata-kata sulit. Mungkin ada beberapa kata-kata sulit yang tidak ada di glosarium buku tersebut, bisa dicari di internet atau kata sepadannya. Bahasa mudah dipahami, sajiannya komunikatif, atau membuat pembaca seakan-akan berhadapan dengan guru atau siapa, atau penulis. Ya. Nah, di sana bagian terakhir itu ada kelebihan buku, yakni jika ingin menjadi seorang penulis, baik fiksi maupun ilmiah, buku ini sangat cocok. Selain itu, penulis menyelipkan alamat redaksi media massa yang bisa menampung karya untuk seorang penulis pemula juga. Sampai di sana ada yang sudah dimengerti atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Serius? Serius tidak ada yang bertanya? Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Willy. Apa perbedaan buku fiksi dan non-fiksi? Iya. Apa perbedaan buku fiksi dan non-fiksi? Bagus sekali. Satu temanmu sudah menjawab. Buku fiksi itu seperti yang kamu sebutkan tadi. Novel, cerpen, roman. Nah, itu disebut buku fiksi. Fiksi itu berarti imajinasi seorang penulis. Itu buku fiksi. Tapi kalau buku non-fiksi, itu buku pengayaan, buku ensiklopedia, nah buku yang kamu pinjam, itu buku non-fiksi, buku biografi. Nah, biografi itu jadi riwayat hidup. Riwayat hidup? Riwayat hidup? Iya, seseorang. Ya, manusia boleh. Riwayat hidup seseorang. Jadi buku non-fiksi itu contohnya buku ensiklopedia, buku pelajaran, itu buku non-fiksi ya. Buku pengayaan, buku biografi. Nah, itu disebut dengan buku non-fiksi. Sudah jelas, Willy? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi mungkin?
Atau ada yang bisa menambahkan pertanyaan Willy? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, karena tidak ada, untuk hal pelajaran hari ini, kok pelajaran hari ini sih saya bilang. Untuk kegiatan selanjutnya, untuk mengasah kemampuan kalian menganalisis butir-butir penting, saya akan bagikan LKPD. Nah, jadi kalian berkelompok. Ada 2 kelompok ya, karena ini buku, jadi saya bagi 2 kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Ya, sudah boleh bergeser. Silakan. Ya, tukar Willy. Nah, untuk LKPD silakan ditulis nama kelompoknya, kelasnya kelas berapa. Nah, untuk tugasnya setelah memahami isi materi dalam PowerPoint, nah PowerPoint ini ya, dalam PowerPoint dan membaca buku pengayaan. Jadi buku pengayaan yang kalian pinjam itu kan kalian sudah baca di rumah secara berkelompok. Kalian kerjakan tugas menganalisis butir-butir penting pengayaan non-fiksi yang telah dibaca sesuai dengan tabel berikut. Tabelnya ada di belakang. Buatlah sebuah laporan untuk menyajikan butir-butir penting dari buku pengayaan yang dibaca. Tapi di sana ada pertanyaan? Ya, silahkan dikerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan sambil bekerja, sambil bertanya boleh. Bu, saya kesulitan bagian ini boleh ya? Oh ya, waktu mengerjakan saya batasi 20 menit ya. Yoga, kalau menulis nama orang, awalannya huruf besar dong. Ya. Jangan bisik-bisik tetangga. Ajak temannya diskusi.
pengarang, penulis. Kerasin dikit. Tidak terdengar sama dia. Ada kesulitan? Belum? Ya, kerjakan. Jangan senyum-senyum.
Kalau ada pertanyaan, ada kesulitan, silakan. Kenapa? Kenapa? Ada pertanyaan? Oh, menatap saya pikir mau nanya. Jangan bengong, Nak. Bagus bukunya ya? Coba buka bagian tadi. Ada rokok. Nah, ini akibat kamu merokok. Gigi. Tangannya hitam biasanya kalau merokok. Bibirnya juga Iya, bibirnya juga hitam. Iya, kan udah dicek. Anak SMA. Jangan merokok ya. Apalagi mengonsumsi narkoba, nggak bagus. Oh, ada gambar juga. Bajunya sama. Ada gambar-gambar lain tadi? Banyak dilengkapi gambar. Bentar, saya lihat namanya. Sama seperti buku yang di sana, cuman beda, sama-sama narkoba ya. Tapi bedanya di sana tadi menampilkan rokok, ada giginya kuning habis dicek. Tangannya hitam juga. Nanti kalau sudah selesai, masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan di depan ya, membacakan hasil hasil analisisnya ya di depan.
Coba lihat nama kelompoknya. Ya sudah, terima kasih. Apa? Ya. Oh, ini ganja ya. Kalau ini apa namanya? Sabu-sabu. Ini heroin. Ini jarum suntik. Nah, kalau saya sering nonton video-video itu tuh, kalau ada orang yang memakai narkoba pakai jarum suntik tuh, misalnya kan di sini, kan sini, pokoknya mencari tempat yang belum diisi jarum suntik itu, nanti kalau sudah penuh tuh itu bisa menyebabkan kematian, dan penyembuhannya itu lama sekali. Iya, biasanya ciri-ciri orang itu, kalau kalian mungkin pernah melihat orang di bola matanya itu merah, nah, pokoknya seperti orang kurang tidur, kurus sekali. Itu ciri-ciri orang mengonsumsi narkoba. Dulu saya punya teman waktu kuliah, ada beberapa yang mengonsumsi narkoba seperti itu, kurus sekali. Nggak tahu sekarang masih apa bagaimana, masih mengonsumsi atau udah sembuh. Jangan ya, kalian generasi muda nggak boleh. Yang pertama itu keluarga. Dari segi uang itu kan harus beli, kan. Kalau gula itu dikonsumsi boleh, tapi jangan narkoba ya.
Ciri-cirinya. Kayak orang stres ya. Iya. Kalau anak-anak remaja yang mengonsumsi narkoba itu biasanya faktornya apa sih? Pertama sekali, Bisa stres ya. stres. Itu pengaruh dari apa itu? Lingkungan kah? Atau keluarga kah? Mungkin keluarga. Pergaulannya. Kayaknya pandai-pandai cari temen. Ada banyak anak kasus mungkin tetangga kalian kan yang atau teman kalian ada yang orang tuanya cerai, itu bisa juga menyebabkan. Jadi kan kurang perhatian dia ditiru. Dan kadang-kadang melampiaskannya di sekolah, gitu. Melampiaskannya juga ke obat-obatan terlarang, rokok, minum-minum. Melepasnya itu susah. Bisa menyebabkan kematian nanti. Betul, canduan banget. Apalagi kalau mengonsumsi narkoba yang disuntik itu, kan bekasnya itu ada. Kayaknya nggak boleh ya, berurusan dengan narkoba itu jangan. Nah anak-anak, karena dari tadi kayaknya kalian saya lihat pegal menulis, mungkin agak mumet, ada beberapa istilah gitu ya. Coba letakkan dulu pulpen dan bukunya. Yoga bisa balik badan dulu sebentar. Ya, perhatiannya ke sini ya. Ya, renggang dulu tangannya sebentar. Biar tidak capek pikirannya. Kita melakukan ice breaking. Seperti apa? Yang main tebak-tebakan saja. Ice breaking, tebak-tebakan yuk. Sebentar, ada pengumuman. Ya, sudah? Fokuskan pikiran ya, ke depan ya, PowerPoint ya, sudah? Jadi, tebak gambar. Ini gambar apa? Keraskan suaranya ya. Itu merah apa hijau? Merah. Merah. Betul-betul. Dan yang terakhir, oke, bukan kucing. Benar atau salah? Ya, benar atau salah? Angkat tangan ya. Dari masing-masing kelompok angkat tangan. Benar atau salah? Langsung angkat tangan. Jangan pakai nunggu lagi. Ini pertanyaannya. Loh, nggak mau. Sebentar. Bagaimana ya? Ya, benar atau salah? Nah, udah lihat ya. Lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung adalah lagu daerah. Angkat tangan. Satu. Salah. Nih, berarti nggak ada jawaban lain selain benar apa salah jawabanmu? Dari hati nurani jawabnya apa? Lagu Naik-Naik ke... Jangan berpikir lagi. Naik-Naik ke Puncak Gunung ya? Salah. Seharusnya lagu apa itu? Lagu? Yang jawabannya adalah lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung itu.
betul itu adalah lagu daerah Maluku. Itu bukan lagu anak-anak ya. Itu betul lagu naik ke puncak gunung adalah lagu daerah. Itu berasal dari Maluku. Tahu kan lagunya kan? Tahu lagunya? Ayo kita nyanyi sambil peregangan. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Oke. Ada tebak-tebakan lagi mungkin dari kalian? Saya punya, Bu. Ada yang punya? Agak punya? Gak ada? Ada yang mau tebak-tebakan? Ada yang punya? Ada yang punya nggak? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada silahkan dilanjutkan. Ice breakingnya sudah selesai. Pegangan ya, biar nggak stres menganalisis buku. Pada syok, oh lagu naik ke puncak gunung. Ya, silahkan dilanjutkan pekerjaannya. Tadi hiburannya sudah. Waktunya lagi 8 menit ya. Itu juga pengaruh orang tua itu. Maksudnya lingkungan, kurang perhatian, seperti itu. Seks bebas. Aborsi. Kalau orang hamil, kalau misalnya, ya menggugurkan, aborsi. Hanya kalau anak-anak muda itu kan kalau melakukan seks bebas itu kan bisa hamil di luar nikah kan. Jadi kalau biar nggak ketahuan oleh orang tuanya atau mungkin halu sama teman-teman, ya dia mengambil jalan pintas. Itu aborsi. Jadi nggak boleh ya, jangan. Masa depan kalian itu lebih penting. Kalau buku dilengkapi gambar itu penjelasannya lebih enak dibaca. Nah, ini ciri-ciri orang yang memakai narkoba. Kurus sekali, kering. Banyak suntik-suntikannya itu kan. Apalagi memakai jarum suntik. Sebentar. Kalian bagus nyari buku, ya? Aku di buku. Apanya? Iya. Setelah selesai
Ini. Kelas 1. Iya, iya. Itu kelompok 1. Oh ya, untuk pekerjaannya nanti satu kelompok 1 ya yang mengumpulkan. Kalian bagus nyari buku apa? Tadi saya lihat di sana ada ciri-ciri orang mukanya itu tirus sekali. Kertasnya bagus nggak? Ya, tebal. Ya, sudah selesai? Sudah? Silakan, siapa yang mau duluan mempresentasikan perwakilan kelompoknya? Angkat tangan. Nanti yang pertama membaca, yang pertama mempresentasikan dapat hadiah bakso. Silakan beli di warung-warung terdekat. Ya. Iya, semuanya. Ya, silakan Aryani depan. Keraskan suaranya ya, biar temannya bisa mendengar. Sini. Judul buku Ensiklopedia Anti Narkoba, ISBN 9786021151716. Penulis Arif Burhan, penerbit PT Borobudur Inspira Nusantara. Terbit tahun 2017, halaman sampai dengan 82 halaman. Manfaat isi buku. Buku ini bermanfaat untuk memberikan penjelasan kepada pembaca, khususnya siswa, untuk lebih mengenal jenis-jenis narkoba, mengetahui bahasa mengenal jenis-jenis narkoba, dan mampu mengetahui undang-undang yang mengatur penyalahgunaan narkoba. Format buku. Format buku ensiklopedia ensiklopedia anti narkoba, yakni cover buku sangat menarik. Kertas yang digunakan tidak tipis dan sangat bagus. Tulisan buku juga sangat rapi dan dilengkapi dengan contoh gambar pada setiap penjelasan jenis-jenis narkoba. Penyajian isi materi pada buku dijelaskan dengan tekstur dan secara berurutan. Pada bagian pertama dijelaskan mengenai kandungan yang bermanfaat terdapat pada rokok dan pengaruh serta dampak mengonsumsi rokok. Pada bab selanjutnya, pembaca diharapkan mengenal jenis-jenis narkoba dan gaya hidup generasi muda saat ini. Hingga bagian terakhir, pembaca dapat mengetahui peraturan yang mengatur pengedar, pemakai, maupun pengedar pemakai narkoba. Bahasa yang digunakan sangat komunikatif dan mudah dimengerti. Kelebihan buku ini yakni membaca memilih pengetahuan yang berkaitan dengan narkoba, dan pembaca juga mengetahui apa itu narkoba, jenis-jenisnya, efek atau dampak buruk bagi penggunaannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan narkoba. Sudah? Ya. Silahkan duduk. Terima kasih untuk kelompok 1. Berikan tepuk tangan dulu. Ya, silakan kelompok 2 yang mau membacakan ke depan. Dia ya. Identitas buku. Judul Panduan Pencegahan Narkoba untuk Guru dan Orang Tua, ISBN 978
602-1151-877. Penulis Arif Burhan. Penerbit PT Borobudur Inspira Nusantara. Terbit tahun 2004. Halaman 2000 berapa itu? 2014. Halaman 127. Manfaat isi buku. Manfaat isi buku Panduan Pencegahan Narkoba untuk guru dan orang tua, yakni dapat digunakan sebagai literatur mengenai apa itu narkoba dan mengaitkannya dengan lingkungan sekolah dan kehidupan keluarga. Format buku. Format buku bisa dilihat dari cover buku sangat tebal dan menarik untuk dibaca. Kertas pada buku juga tebal dan tidak mudah robek. Setiap halaman dilengkapi dengan ilustrasi gambar yang menarik pemahaman pembaca. Penyajian materi. Penyajian isi materi pada buku ini yakni mencoba pengunggahan pentingnya peran guru dan orang tua terkait dalam mengupayakan berbagai program anti narkoba di kalangan pelajar. Diharapkan dengan berbagai informasi ini, guru dan orang tua dapat memahamkan anak didik agar menginternalisasi berbagai materi dan dapat menjadi kader program anti narkoba di lingkungan masing-masing. Bahasa yang digunakan sangat bagus. Hanya saja ada beberapa kata yang arti istilahnya tidak dicantumkan pada glosarium atau definisi kata. Kelebihan isi buku yakni buku ini diperkaya dengan berbagai informasi berkaitan dengan pentingnya komunikasi dalam keluarga, pendidikan dalam keluarga, dan lain-lain. Selain itu juga menambahkan wawasan untuk anak didik, orang tua, dan guru dalam menanggulangi rantai peredaran narkoba. Udah? Ya, silakan duduk. Untuk kelompok 2, terima kasih. Bagus sekali ya. Kalian sudah menganalisis dengan bagus. Hanya saja ada beberapa yang ingin saya komentari. Pertama, kalau membaca itu lihat titik komanya. Jangan seperti kereta api, asal jus, ya. Jadi perhatikan titik komanya. Ada juga tadi dari kelompok 1 yang saya lihat tulisannya itu pembaca, tulisannya ya ditulis pembaca, tapi dia mengucapkannya itu atau membacanya itu membaca, nah seperti itu. Jadi salah pengucapan, salah membaca maksudnya. Kan ada tulisannya nih pembaca bla 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 seperti itu. Kalau nggak salah pembaca bla bla bla, tapi dia mengatakan membaca bla bla bla, padahal itu untuk pembaca ya. Dan di kelompok 2 juga kekurangannya masih agak terbata-bata. Jadi tolong latih juga kalian membaca di rumah. Latih membaca kalian di rumah, jangan malas membaca ya. Biar kosakatanya itu terus terasah. Sampai di sana ada pertanyaan? Ya, kalau tidak silahkan dikumpulkan LKPD-nya, LKPD per kelompok. Ya, letakkan di depan. Karena kan harus jaga jarak ya, tidak boleh bersentuhan. Dari kelompoknya Wahyu, saya periksa dulu ya. Oh, kelompok 2. Sudah bagus, hanya saja tolong ejaannya ya. Mana tanda koma, mana tanda titik, dan juga ada preposisi di, seharusnya digabung tapi dipisah. Untuk kelompok 1, kelompok dari Aryani. Ensiklopedia ya, bukan ensli. Mungkin grogi membaca di depan. Ya, masih sama. Jadi tolong diperbaiki, ditingkatkan lagi untuk penulisan, yakni ejaan bahasanya, juga tanda bacanya ya. Seharusnya titik, seharusnya koma. Itu saja sih dari saya. Apakah kalian ada pertanyaan?
Kalau tidak ada pertanyaan, siapa yang bisa menyimpulkan kita belajar apa hari ini? Ya, silahkan. Buku non-fiksi. Tadi saya sudah jelaskan. Contoh buku non-fiksi itu apa aja tadi, Willy? Contoh buku non-fiksi? Buku non-fiksi. Kalau fiksi, novel, cerpen. Buku non-fiksi apa? Buku pelajaran atau buku pengayaan. Apalagi? Bukan. Kalau cerpen itu buku fiksi. Apa tadi? Oke, ensiklopedia. Ensiklopedia. Nanti dilatih lagi Aryani ya. Ensiklopedia. Apalagi selain ensiklopedia, buku pengayaan, buku pelajaran, lagi satu? Yang menceritakan riwayat hidup seseorang? Yang menceritakan riwayat hidup seseorang? Baru tadi dijelaskan. Kerasnya sedikit? Iya, biografi itu menjelaskan riwayat hidup seseorang. Nah, itu kita tadi belajar buku non-fiksi. Atau mungkin yang lain yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Suartini? Kita belajar tentang menganalisis sebuah buku. Jadi buku yang kalian pinjam itu dianalisis. Atau yang lain? Ya, silakan. Butir penting dalam sebuah buku pengayaan. Nah, bagus sekali. Terima kasih. Dan kalian menyajikannya dalam bentuk apa tadi? Ya, LKPD atau laporan. Kalian senang belajar hari ini? Senang. Astungkare harus selalu senang, harus tetap semangat, ya. Silahkan tepuk tangan untuk diri kalian masing-masing dan untuk teman karena kalian sudah belajar aktif hari ini. Kalian harus mensyukuri nikmat Tuhan yang sudah diberikan. Satu lagi ya, saya ingin menekankan kembali ketika selesai pelajaran ini. Nah, pelajaran ini kan tentang membaca buku. Ketika selesai mengikuti pelajaran ini, jangan kalian berhenti membaca buku. Terus membaca agar kalian bisa menambah wawasan. Itu yang pertama. Karena ada istilah yang mengatakan kalau membaca buku adalah membaca buku merupakan jendela dunia, atau ada juga yang menyebutkan membaca buku, kegiatan membaca buku merupakan jembatan ilmu. Jadi sejelek-jelek apapun buku itu, ketika kalian sudah membaca, jangan berhenti di tengah jalan. Buku ini kurang menarik, ganti lagi. Nggak usah. Terus membaca buku itu sampai selesai. Pasti ada manfaatnya di sana, ya. Manfaat untuk kalian, menambah kosakata kalian, menambah wawasan, menambah sosialisasi kalian di masyarakat, ya. Bukan hanya buku yang dibaca ya, tapi juga koran boleh, menambah wawasan ilmu. Ada berita apa hari ini? Seperti itu. Jadi nanti ketika kalian baru datang ke sekolah nih, tadi isi ini, tadi artis ini, artis apa yang booming? Tadi artis si A melakukan pelecehan begini-begini dan lain sebagainya. Tadi ada pengacara yang tertangkap, seperti kalian tadi kan menganalisis HAM, jangan menguap. Masih pagi, dingin-dingin ya. Atau saya lanjutkan lagi, atau artis atau pengacara si A, dia tertangkap karena narkoba itu misalnya. Kan banyak kasus artis-artis itu ya, yang tertangkap karena mengonsumsi, entah dia mengedar, entah dua-duanya, mengonsumsi dan mengedar. Karena kalian menganalisis buku tentang anti narkoba, walaupun topiknya saya lihat tadi masing-masing buku itu topiknya berbeda. Ada yang saya lihat di kelompok 1 itu tentang jenis-jenis.
ya, jenis-jenisnya, seks bebasnya bagaimana, peraturan perundang-undangnya. Kalau di kelompok 2, Suartini, jangan menguap ya nak ya. Kalau di kelompoknya Suartini atau Yoga itu peran untuk orang tua dan guru, ya. Sama juga narkoba, hanya saja materinya sedikit berbeda. Bisa kok nanti setiap kelompok ditukar agar menambah wawasan juga ya. Kelompok 1 membaca buku kelompok 2 atau kelompok 2 membaca buku kelompok 1. Ya. Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, untuk materi minggu depan itu masih tentang menganalisis buku non-fiksi. Masih tentang menganalisis buku non-fiksi. Hanya saja, ini kan satu buku nih, satu buku. Nah, kalian pinjam sekarang 2 buku, jadi dibandingkan 2 buku itu. Dibaca lagi bukunya ya. Misalnya buku A tentang narkoba itu misalnya. Yang satu tentang seks bebas. Jadi dibandingkan apa perbedaannya dan apa juga persamaannya. Sudah dimengerti untuk minggu depan materinya seperti itu ya. Jadi kalau kalian mau memakai buku itu, masih memakai buku itu silahkan. Tapi carilah buku yang lain yang bisa dibandingkan materinya ya. Dari segi apapun. Jadi butir-butir analisisnya masih sama. Hanya saja membandingkan butir-butir analisis 2 buku. Ya, ingat 2 buku. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, jadi sebelum saya akhiri, ingat kalian harus saling menjaga toleransi antar umat beragama, kalian harus saling menjaga diri kalian masing-masing, menjaga yang laki-laki menjaga yang perempuan, dan begitu pun sebaliknya yang perempuan menjaga yang laki-laki. Dan ingat nih, satu hal, karena corona itu belum berakhir, pandemi belum berakhir, tetap mematuhi protokol kesehatan. Menjaga diri kalian tetap sehat dan menjaga anggota keluarga di rumah. Silahkan ketua kelas untuk menutup dengan doa. Ya, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut-ngebut. Iya, boleh. Oh, nggak dibawa? Bawa aja. Hati-hati di jalan ya. Ya, hati-hati. Oke.